Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih dulu nih aku mau ngucapin buat bunda dan teman-teman semua yang udah klik video ini dimanapun berada dan apapun situasinya ya. Terima kasih banyak buat dukungannya. Terus salam kenal juga untuk yang baru pertama kali berkunjung ke Dapur Mini A dan R Family. Alhamdulillah senang banget rasanya setelah beberapa pekan absen dari up video di YouTube ini. Hari ini tuh bisa share lagi. Walaupun video ini tuh aku ambilnya di hari Sabtu kemarin ya Bun, tapi baru sempat aku up hari ini. Tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi tag video ini tuh pas banget aku 2 minggu pasca lahiran. Masya Allah ya Bun. Nah di kesempatan kali ini juga aku mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat bunda dan teman-teman yang udah berkesempatan hadir di video-video aku yang sebelumnya dan sempat komen juga, doain juga ya, sempat ngasih doa terbaiknya buat aku dan calon babynya. Alhamdulillah aku tuh bisa lahiran lebih cepat dari yang diperkirakan. Jadi ceritanya aku itu kan HPL-nya di tanggal 21 April. Nah, terus di usia kehamilan yang ke 9 bulan aku sempat USG juga kan. Nah, di situ katanya HPL-nya tuh jadi tanggal 10 gitu. Nah, kemungkinan yang di tanggal 21 itu hitungannya agak meleset karena mungkin aku salah kasih tanggal HPHT-nya kayak gitu. Karena kan hitungannya dari situ ya. Ya udahlah. Nah, aku kepikirannya nih mudah-mudahan bisa lebih cepet ya, jangan sampai tanggal 21 April karena kenapa aku minta bisa lebih cepet dari itu dan aku berharap bisa di tanggal 10 ke bawah lah ya. Karena berpikir bahwa kalau misalnya aku lahiran di tanggal 21-an kayak gitu ya, itu udah masuk apa ya namanya? Sekolah tuh udah mulai aktif lagi gitu. Sementara aku kan ngajar juga. Jadi aku nggak pengen kalau misalnya nanti aku harus libur gitu ya. Harus izin karena di tempat aku ngajar tuh gurunya pas-pasan gitu, Bun. Jadi mikirnya ya Allah mudah-mudahan bisa lahiran sebelum waktu itu atau sebelum tanggal 21. Pokoknya di tanggal 10 ke bawah lah ya. Dan harapannya juga jangan sampai pas banget di tanggal 10 kayak gitu. Pokoknya nego-nego deh. Jadi dalam hati tuh selalu minta kalau bisa di bawah tanggal 10 atau minimal di atas tanggal 10 tapi jangan sampai tanggal 20-an. Dan alhamdulillah banget tuh di tanggal 7 April itu ya. Nah, tanggal 7 April tuh aku udah mulai ngerasain yang namanya nyeri pinggang sama nyeri bawah perut kayak gitu. Tapi nggak yang nyeri-nyeri banget, nggak sama sekali. Jadi kalau pas rasa nyeri itu datang, aku langsung kayak pengen buang air kecil gitu ya Bun. Nah ini tuh aku nggak kepikiran bahwa ini adalah salah satu tanda bakal lahiran. Karena kalau anak aku yang 3 pertama itu yang pengalaman aku bukan kayak gitu ya tanda-tandanya. Jadi kayak keluar lendir, terus kayak yang laki-laki itu keluar darah kayak gitu. Tapi kalau yang anak keempat ini tuh kayak bawaannya pengen buang air kecil terus. Jadi pas rasa nyeri datang sekalian sama rasa mau buang air kecil. Kalau udah selesai itu udah langsung hilang nyerinya. Nah, nanti pas 15 menit kemudian berasa lagi kayak gitu. Sampai itu aku ngerasain awalnya tuh di jam 3 sore. Terus berlanjut sampai jam setengah 5. Nah di jam setengah 5 itu datang teman. Ada teman yang datang ke rumah ngasih sukun gitu ya. Nah pas dia nyampe rumah, si mami email, pas nyampe rumah tuh ngeliat aku tuh kayak udah antara sakit dan capek gitu ya. Dan emang iya pas dia datang tuh lagi hiks ya namanya kalau tanda-tanda kayak gitu, kayak rasa nyeri datang kayak gitu. Nah, jadi pas dia datang, aku lagi bawaannya tuh kayak udah capek gitu ya karena bolak-balik kamar mandi terus. Nah, akhirnya dia tuh bilang, ditanya gitu ya, "Kamu kenapa?" Aku bilang, "Dari tadi kok bawaannya pengen buang air kecil terus, kalau pas udah rasa kayak gitu tuh kayak nyeri di pinggang sama bawah perut." Nah, terus katanya, "Coba hubungi bidan dulu, jangan sampai itu bukan air kencing tapi takutnya jangan sampai air ketuban," kayak gitu. Terus aku bilang, "Kalau misalnya air ketuban pasti beda gitu ya, aku tahu perbedaannya.
tapi ya udahlah jangan sampai ada istilah yang katanya merembes kayak gitu, udah. Jadi aku telepon bidannya, bidannya tuh nggak angkat teleponnya. Akhirnya teman aku nih telepon suami dari bidan tersebut, kebetulan teman kita juga, teman sama-sama gitu ya waktu dari SD, SMP sampai SMA. Nah, setelah ditelepon suaminya, akhirnya dia suruh istrinya ke sini, dan istrinya itu, ibu bidannya tuh datang di jam 6 sore. Orang udah persiapan mau buka puasa ya, pokoknya prepare lah apa menu apa gitu ya untuk buka puasa gitu. Sementara aku nih belum ada yang aku masak sama sekali bun, teman-teman semuanya. Jadi untuk hari itu yang ada tuh cuma nasi doang. Pikirannya nanti beli jadi aja gitu ya, nggak usah masak lah untuk hari ini karena emang kondisi juga tidak memungkinkan. Ada rasa malasnya juga gitu ya untuk masuk dapur. Jadi singkat cerita, setelah datang bu bidannya langsung diperiksa gitu ya. Ternyata udah pembukaan 5.6 gitu, 5 menuju 6 gitu. Dan aku bilang, masa sih nggak salah gitu. Aku sempat bertanya seperti itu karena menurut aku kalau udah masuk pembukaan kayak gitu berarti rasa nyeri itu emang udah yang nggak bisa dibilang santai lagi gitu kan bun. Tapi ini aku masih bawanya santai banget dan emang rasanya nggak terlalu nyeri-nyeri amat gitu. Jadi aku tuh masih yang bisa ngapa-ngapain, masih bisa beraktivitas juga kalau misalnya mau gitu ya. Dan akhirnya aku tuh niatnya pengen beli makanan jadi kan, tapi karena adik aku tuh make motor dan pak suami juga ribet karena pokoknya hari itu ada aja gitu ya yang bikin suasana tuh kayak ribet banget gitu. Belum anak aku yang pertama nih yang sibuk juga mau zoom dan dia tuh belum pernah zoom sama sekali. Terus kayak bertanya terus gitu sama pak suami, sampai pak suami tuh sempet juga yang namanya emosi gitu ya. Karena bingung, emosinya tuh karena bingung mau lihat yang mana, mau ngurus yang mana gitu. Karena kaget kan pas dibilang udah pembukaan 5.6. Nah, terus katanya kalau misalnya ini udah anak ketiga atau keempat, itu bakal bisa lebih cepet 2 jam dari sekarang kayak gitu. Terus aku sempat bercandain juga, jangan sampai lahirannya di tanggal 8 karena tanggal 8 tuh pas banget tanggal lahir aku gitu. Terus kata Bu Bidan, nggak nyampe, pasti nanti malam udah lahir. Kalau bukan jam 8, antara jam 8 sampai jam 9. Cepet banget kata aku, iya karena ini kan anak ketiga, anak keempat gitu ya. Jadi bisa lebih cepet. Oke, jadi dari situ setelah bu bidannya pulang, aku mikir kan ya nanti pak suami mau buka puasa pakai apa gitu. Nggak ada apa-apa sama sekali. Ya udahlah, sempat terpikir ada sayur kelor yang dibawa pulang dari kebun gitu. Terus ya udahlah, aku sempat masak juga. Udah tahu itu udah di pembukaan seperti itu masih sempat masak, dan sakitnya tuh masih yang biasa-biasa aja, belum yang masya Allah banget gitu ya. Akhirnya selesai sholat maghrib, selesai buka puasa lah ya, dan selesai maghrib ada teman Mami Uni sama suaminya tuh datang, Mami Emil juga datang, dan kita tuh dianterin ke klinik gitu. Tadinya pengen lahiran di puskesmas, tapi karena jaraknya lebih sepi kalau ke puskesmas, ya udahlah kita memutuskan untuk lahiran di klinik tempat kakak Arsy lahiran dulu. Tempat kakak Arsy lahir maksudnya ya. Akhirnya ke klinik dan sampai sana tuh sempat nunggu ada sekitar pokoknya hampir 1 jam karena kita nggak buat janji. Harusnya kita buat janji gitu ya biar mereka tuh udah siap sedia gitu, tapi karena kita nggak buat janji, terus bertepatan banget orang klinik-klinik atau petugas di sana tuh lagi pada buka puasa bersama gitu bun. Akhirnya nunggu hampir sekitar 1 jam di mobil. Aku tuh udah, anak itu sakitnya udah mulai sering dan udah mulai tajam gitulah rasanya, tapi nggak tajam-tajam banget kayak pengalaman aku yang sebelumnya. Nah itu yang bikin aku ngerasa kayak pokoknya ditolong banget sama Allah. Jadi benar-benar yang rasanya tuh ringan banget, walaupun perih tapi perihnya tuh masih bisa yang ditahan kayak gitu, yang nggak sampai meringis kesakitan banget, enggak. Dan singkat cerita setelah masuk ke tempat untuk persalinan itu nggak nyampe setengah jam, pas banget jam 8.40 aku lahiran.
Dan setelah lahir ternyata anaknya perempuan, sesuai dengan hasil USG pas di usia kehamilan 9 bulan kemarin. Karena sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah kelihatan gitu, mau dicari tahu jenis kelaminnya tuh nggak pernah ketahuan. Dan Pak suami juga yakin kalau ini tuh anak laki-laki kayak gitu. Jadi benar-benar surprise banget, dan apa ya, aku tuh bersyukur ditolong gitu ya, ditolong sama teman, dan pertolongan Allah juga masya Allah, alhamdulillah. Kita ketemu lagi nanti di selanjutnya. Assalamualaikum.